Halo, perkenalkan nama saya Maria Venansia Rimasari Ora, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.1 terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah saya merasa senang dan tertantang untuk melakukan perubahan yang meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah terkait metode pemberian tugas, metode penilaian harian, dan gaya mengajar. Metode pemberian tugas. Saya memberikan tugas dan diperiksa bersama satu kelas untuk melatih siswa dalam mengevaluasi, teliti, dan berpikir kritis. Biasanya saya yang memeriksa sendiri, namun pertemuan-pertemuan terakhir saya memberikan tugas dan diperiksa bersama. Bagi siswa-siswi yang tidak mengerjakan tugas, mereka tetap di dalam kelas dan mengikuti pembahasan tugas. Namun mereka mendapat soal yang baru untuk dikerjakan. Hal ini untuk melatih tanggung jawab mereka agar tetap menyelesaikan tugas dan melatih kemandirian mereka. Dulu biasanya saya minta mereka berlutut karena tidak mengerjakan tugas. Kadang saya meminta mereka ke perpustakaan untuk menyelesaikan tugas dan mereka diisi alfa. Namun ketika saya belajar untuk bisa membimbing anak dengan pendekatan yang lebih baik, maka saya menerapkan pemberian tugas dengan cara seperti ini. Metode penilaian harian. Saya mengevaluasi pemahaman materi peserta didik dengan memberikan kuis pada akhir materi. Saya memberikan soal dengan konsep materi yang sama, namun angkanya berbeda antara satu murid dengan murid yang lain dalam satu kelas, untuk melatih daya juang murid dalam belajar, jujur, dan percaya pada kemampuannya sendiri. Kadang soal kuis saya bagi dalam 2 paket berdasarkan jenis kelamin, nomor urut, dan kartu soal warna-warni. Saya berikan waktu pengerjaan soal per nomor dan langsung dibahas bersama. Bila banyak yang belum tuntas, saya berikan kuis kembali dengan soal yang baru dan memberikan kesempatan untuk remedial. Gaya mengajar. Akhir-akhir ini saya lebih sering meminta anak menyelesaikan masalah dalam kelompok untuk melatih mereka berkolaborasi dengan teman lain, belajar dari orang lain, dan saling menghargai pendapat. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Praktik baik yang sudah saya lakukan adalah memberikan kesempatan pada anak untuk berani berpendapat dan memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki kesalahan, baik itu terkait tugas maupun pengembangan karakter. Ini adalah foto-foto aksi nyata saya. Ada kolaborasi kelompok, lalu saya memberikan mereka kuis yang dikerjakan mandiri, dan juga membimbing murid menyelesaikan masalah, baik itu saat mereka mengerjakan di papan tulis maupun saat mereka kolaborasi kelompok. Oke, coba jelaskan bagaimana sampai dapat 10 akar 13. Yang ditanya apa ini? Ditanya jarak PR. Di gambarmu yang mana PR? Oke, sini tolong tulis PR sama dengan harus tulis kasih keterangan ya. Oke, coba jelaskan Rian. Ini udah punya rumus kan, akar dari A, macam kayak ini masih misalkan pakai A ini Ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau jika kita masukkan dengan angka berarti akar 20 kuadrat tambah 30 kuadrat sama dengan akar 400 tambah 900 sama dengan akar 300. Sampai dapatnya 10 akar 13 itu ibu kami cari yang kalau dikalikan tuh dapatnya 1300, berarti 100 kali 13. Jadi akar dari 100 itu 10 ibu. Jadi kami keluarkan 10 darinya 10 akar 13. Oke, betul ya. Yang lain bisa? Jeron? Dulu. Yogi bagaimana Yogi? Yogi bisa. Johnston? Oke.
Kamu kerja nomor berapa? B. B, oke. Yang A sudah? Sudah. Dapat berapa? 10 apa 13? Oke, benar. Kenapa dijumlah? Betul, karena dicari sisi miring. Testimoni murid saya buat dalam bentuk Google Form. Di sini dapat dilihat bahwa yang telah mengisi survei ada sebanyak 48 murid saya yang tersebar dari kelas 12 IPS 1 sampai 12 IPS 5 dan kelas 12 bahasa. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran matematika bersama saya selama 3 bulan terakhir ini? Pertanyaan kedua, pilihlah bentuk perubahan yang kamu rasakan selama 3 bulan ini dalam kelas matematika. Di sini terlihat yang paling banyak memilih perubahan adalah gaya mengajar, metode pemberian tugas, dan metode penilaian harian. Pertanyaan yang ketiga adalah, saya meminta anak-anak saya meninggalkan kesan, pesan, usulan, dan harapan tentang pembelajaran matematika bersama saya. Ini adalah testimoni dari rekan sejawat saya. Saya meminta 2 orang guru, teman, tim matematika di sekolah kami. Ada Ibu Lia dan Ibu Justin. Saya memintanya dalam bentuk WA dan saya screenshot hasil testimoni dari 2 teman guru saya tersebut.
Terima kasih telah menonton video saya ini sampai selesai. Mari kita terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.